Pengajuan usulan dan validasi pengesahan dimulai tanggal 21 April tahun 2026. Untuk kategori BUP tanggal 1 Juli tahun 2026 hingga tanggal 1 Januari tahun 2027, penarikan usulan dibatasi hingga tanggal 5 Mei tahun 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dengan penilaian pada 9 hingga tanggal 31 Mei tahun 2026. Untuk kategori non-BUP, penarikan usulan pada tanggal 19 Mei, penilaian tanggal 23 Mei hingga tanggal 19 Juni, serta periode revisi dan penilaian revisi yang berlangsung hingga tanggal 21 Juli tahun 2026. Untuk gelombang 2, usulan BUP memiliki batas penarikan tanggal 3 Agustus dan penilaian sepanjang bulan Agustus tahun 2026. Bagi yang sudah mengusulkan di gelombang pertama, diperbolehkan mengusul kembali jika syarat khusus diganti. Untuk non-BUP gelombang 2, proses penarikan, penilaian, hingga penilaian revisi dijadwalkan dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 20 Oktober tahun 2026. Syarat eligible profil. Dosen harus berstatus dosen tetap aktif, memenuhi LKD BKD 4 semester terakhir berturut-turut di PT yang sama pada sister BKD, serta minimal 2 tahun dari TMT jabatan terakhir. Untuk ajuan profesor, syarat tambahan meliputi masa kerja minimal 10 tahun, bergelar doktor, dan memiliki sertifikasi dosen. Dokumen yang harus disiapkan meliputi surat pengantar, surat pernyataan pemimpin PT, berita acara senat dan komite integritas, fakta integritas karya ilmiah, laporan BKD Sister, serta dokumen AK kumulatif. Selain itu, diperlukan pemenuhan proporsi penelitian, IKD, dokumen syarat khusus, dan prestasi luar biasa untuk kenaikan 2 jenjang. Fitur di Sister mencakup profil dan kepakaran, perhitungan angka kredit kumulatif, fitur baru proporsi penelitian, fitur baru indikator kinerja dosen, IKD, sinkronisasi BKD Sister, syarat khusus, dokumen rekomendasi, serta fitur baru untuk prestasi luar biasa. Mari kita bedah indikator kinerja dosen atau IKD untuk Dharma Pendidikan. Fokus utama di sini adalah pelaksanaan pengajaran serta pembimbingan tugas akhir yang berdampak pada keilmuan. Bagi asisten ahli, syarat minimalnya adalah mengimplementasikan satu metode pembelajaran kreatif berbasis student-centered learning, seperti PBL atau case study, dengan pendampingan senior, serta membantu mahasiswa menghasilkan skripsi. Meningkat ke jenjang lektor, Anda diwajibkan mengimplementasikan minimal 2 metode SCL secara mandiri dan membimbing hingga menguji skripsi atau tesis. Untuk lektor kepala, penekanannya bergeser pada pengembangan bahan ajar yang memiliki nilai kebaruan dalam substansi atau metode yang tertuang dalam RPS. Terakhir, seorang profesor harus mampu merencanakan dan mengembangkan bahan ajar mutakhir di semua jenjang, dari diploma hingga pascasarjana, serta membimbing hingga level disertasi. Memasuki Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, poin pertama menekankan pada rekognisi karya ilmiah yang berkontribusi bagi institusi dan industri. Untuk asisten ahli, Anda bisa memilih antara menghasilkan satu artikel jurnal internasional dengan SJR 0,1, karya seni nasional, artikel jurnal nasional Sinta 4, atau paten sederhana sebagai anggota. Di jenjang lektor, standar meningkat menjadi jurnal internasional bereputasi Q4, atau paten sederhana sebagai ketua inventor. Bagi lektor kepala, syaratnya adalah jurnal internasional bereputasi Q3, atau jurnal nasional Sinta 2, di mana Anda harus bertindak sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Sedangkan untuk profesor, syarat mutlaknya adalah jurnal internasional bereputasi Q2 dengan SJR di atas 0,25, atau jurnal nasional Sinta 1 sebagai penulis utama dan korespondensi, atau karya paten yang telah diterapkan secara nyata di industri nasional maupun internasional. Poin kedua dalam Dharma Penelitian mencakup diseminasi karya, rancangan teknologi, hingga buku referensi. Asisten ahli dan lektor memiliki jalur melalui publikasi artikel di Proceeding Internasional terindeks Scopus atau Web of Science. Bedanya, lektor diutamakan sebagai penulis pertama. Anda juga bisa menggunakan karya intelektual yang mendapat rekognisi nasional. Untuk lektor kepala, syarat artikel Proceeding Internasional harus memiliki nilai SJR, dan karya kekayaan intelektualnya wajib memiliki rekognisi tingkat internasional. Pada jenjang profesor, terdapat opsi tambahan yang sangat spesifik, yaitu publikasi buku berupa buku referensi, monograf,
atau buku ajar ber-ISBN dengan jumlah minimal 125 halaman. Selain itu, karya kekayaan intelektual yang diajukan harus memiliki reputasi internasional sebagai penulis pertama. Poin terakhir dalam indikator ini adalah penerapan hasil karya dosen bagi masyarakat, industri, maupun pemerintah dengan menjunjung tinggi integritas akademik. Bagi asisten ahli dan lektor, tugas utamanya adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM sebagai anggota, di mana hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas, industri lokal, UMKM, atau BUMD. Meningkat ke lektor kepala, kegiatan PKM yang dilakukan harus dipimpin oleh seorang profesor. Tujuannya agar memberikan dampak yang lebih luas pada skala nasional, atau dimanfaatkan oleh perusahaan nasional dan BUMN. Bagi seorang profesor, peran Anda adalah menjadi motor penggerak PKM yang memberikan dampak signifikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta diadopsi oleh perusahaan multinasional. Hal ini menunjukkan bahwa kepakaran seorang profesor harus dirasakan manfaatnya secara global. Selanjutnya, mari kita cermati bagian penting mengenai catatan terkait beban kerja dosen atau BKD. Informasi ini didasarkan pada Surat Dinas Direktur Sumber Daya Nomor 929, tertanggal tanggal 14 April tahun 2026. Ada 3 poin utama yang wajib diperhatikan oleh seluruh dosen dan pengelola perguruan tinggi. Pertama, pemenuhan BKD selama 4 semester terakhir harus berasal dari kinerja dosen tetap pada perguruan tinggi yang sama. Ini berarti kontinuitas pengabdian di satu institusi menjadi syarat mutlak. Kedua, proses penarikan data BKD 4 semester tersebut akan diambil langsung dari data BKD di aplikasi Sister. Oleh karena itu, bagi perguruan tinggi yang saat ini masih menggunakan pelaporan BKD secara manual, diharapkan untuk segera melakukan migrasi ke sistem BKD Sister. Ketiga, terkait proses transisi tersebut, Direktorat Sumber Daya memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk mengusulkan permohonan migrasi dari data manual ke BKD Sister. Batas waktu pengusulan migrasi ini dibuka hingga tanggal 30 September tahun 2026. Mohon pastikan seluruh data Anda telah tersinkronisasi dengan baik di Sister untuk menghindari kendala administratif dalam pengusulan kenaikan jabatan fungsional.